Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dalam acara Mang and Ming TV, yaitu acara yang tidak penuh dengan sensasi namun mengedukasi, acara yang tidak viral namun menjunjung tinggi moral. Masih setia bersama saya, Komik Art dan partner setia saya yaitu Komang Oke. Dan mari kita fokus untuk bercuap-cuap setelah intro berikut ini. Check it out. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan hidup. Kenapa harus lingkungan hidup? Ya, karena isu terkait dengan pencemaran lingkungan ini sangat krusial sekali pada sekarang ini. Nah, ini disebabkan karena banyaknya terjadi bencana alam yang itu ternyata ditimbulkan oleh manusia yang dalam hal ini adalah kurang menjaga lingkungan hidup. Nah, seperti misalnya banjir, kemudian tanah longsor, kekeringan. Belum lagi isu yang bersifat mengglobal dari kurangnya menjaga lingkungan hidup. Salah satu adalah global warming atau pemanasan global. Nah, di sini nanti kita akan bersama-sama mengulas bagaimana sih cara mencegah pencemaran lingkungan hidup itu minimal di lingkungan terdekat di sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas pencemaran lingkungan hidup itu, mari kita akan menyimak jenis-jenis lingkungan hidup itu apa saja. Yang pertama ada disebut dengan lingkungan alam atau natural environment. Nah, ini mencakup elemen-elemen yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan iklim. Nah, contohnya adalah pegunungan, lautan, sungai, dan atmosfer. Kemudian yang kedua, itu adalah lingkungan biologis atau biotic environment. Ini adalah mencakup semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Nah, contohnya adalah hutan, padang rumput, terumbu karang, dan ekosistem lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan buatan atau built environment. Nah, ini mencakup semua benda dan infrastruktur yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya adalah bangunan, jalan raya, jembatan, dan sistem irigasi. Lingkungan buatan seringkali mengubah atau menggantikan lingkungan alam untuk kepentingan manusia. Kemudian yang keempat adalah lingkungan sosial atau social environment. Nah, ini mencakup interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat termasuk sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, contohnya adalah keluarga, komunitas, sekolah, tempat kerja, dan lembaga pemerintahan. Nah, kita sudah menyimak tadi jenis-jenis lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pencemaran lingkungan hidup yang sekarang ini menjadi salah satu masalah global terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, yang pertama itu adalah pencemaran udara. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan hidup yang paling umum adalah pencemaran udara. Gas-gas beracun seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida yang dilepas dari industri kendaraan bermotor dan pembakaran sampah menyebabkan penurunan kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Dampaknya termasuk peningkatan risiko penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis serta masalah kesehatan lainnya seperti iritasi mata dan gangguan kesehatan mental. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh pembuangan limbah padat yang tidak terkelola dengan baik seperti sampah rumah tangga dan limbah industri beracun. Zat-zat berbahaya dalam limbah ini dapat merembes ke dalam tanah dan mencemari sumber daya air tanah yang vital. Selain itu, pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah, menghambat pertumbuhan tanaman, dan menyebabkan keracunan pada hewan dan manusia yang mengkonsumsi tanaman yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat adalah pencemaran suara. Meskipun sering diabaikan, pencemaran suara juga merupakan ancaman nyata bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Kebisingan dari lalu lintas, kendaraan, industri, konstruksi tidak hanya mengganggu kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan tidur, stres, gangguan pendengaran, dan bahkan masalah kesehatan mental. Kemudian yang kelima, perubahan iklim. Pencemaran lingkungan hidup juga berperan dalam perubahan iklim global. Pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global yang berdampak pada cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan gangguan pada ekosistem alam.
Dalam menghadapi bahaya pencemaran lingkungan hidup ini, tindakan perlindungan dan pelestarian menjadi sangat penting. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan individu perlu bekerja sama untuk mengurangi emisi polutan, mengelola limbah dengan lebih efisien, dan mendorong penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Thank you.